Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita, sahabat intelektual semua. Pada pertemuan kali ini, kita akan mencoba membahas sebuah paper dengan judul Strategi Kepemimpinan Islam yang fokus membahas transformasi mutu pembelajaran di tengah arus disrupsi teknologi. Nah, pada kesempatan ini, kita akan mencoba membahas 3 materi. Yang pertama itu paradoks digital, yang kedua kepemimpinan digital, yang ketiga teori diskusi inovasi. Paradoks digital, dunia pendidikan berada di dalam pusaran industri 4.0 dan society 5.0 yang menghadirkan paradoks digitalisasi. Contohnya apa? Itu infrastruktur modern, namun bekerja atau budaya kerja yang masih tradisional atau konvensional. Nah, hal ini banyak kita temukan di lembaga-lembaga pendidikan Islam atau institusi-institusi lembaga pendidikan Islam, terutama madrasah yang akan menjadi pokok pembahasan kita hari ini. Kenapa disampaikan begitu? Karena konkretnya banyak kita lihat. Masih banyaknya sekolah-sekolah atau madrasah-madrasah yang melaksanakan ujian secara konvensional. Fotokopi soal ujian. Yang kedua, banyaknya guru atau tenaga pendidik yang masih menggunakan pena saat ini membuat administrasi. Padahal di dalam arus perkembangan teknologi saat ini atau digitalisasi saat ini, kebutuhan-kebutuhan yang bekerja secara tradisional itu bisa diminimalisir. Yang kedua, kepemimpinan digital. Nah, ini saling berkaitan, sahabat intelektual. Paradoks digitalisasi dengan kepemimpinan digital. Nah, kepemimpinan digital menjadi jawaban transformasi itu sesuai dengan Westerman dan kawan-kawan tahun 2014 yang menyampaikan kepala madrasah harus bertransformasi menjadi inovator dari seorang administrator. Nah, hal ini belum terjadi maksimal perubahan yang seperti itu. Masih banyak juga kepala-kepala sekolah atau kepala-kepala madrasah yang memberikan pemahaman kepada bawahan atau tenaga pendidik atau kepada guru-guru. Masih banyak memakai administrasi yang konvensional atau tradisional. Padahal kita bisa memaksimalkan seperti bantuan-bantuan pemerintah saat ini banyak yang didatangkan ke sekolah-sekolah. Apakah itu laptop atau papan digital. Itu bisa kita maksimalkan. Itu bisa disampaikan kepada guru-guru yang berada di madrasah pada umumnya. Yang ketiga, yaitu teori difusi inovasi. Nah, seperti yang disampaikan Rogers tahun 2003, menjelaskan itu resistensi kelompok Lagarde terhadap perubahan teknologi itu diperlukan strategi khusus untuk mengatasinya. Nah, ini memang betul. Apa yang disampaikan Lagarde tadi, itu kita harus membutuhkan strategi yang khusus untuk mengatasi hal ini. Mungkin dalam bentuk BIMTEX, dalam bentuk seminar, itu mulai dari atas. Mulai dari pemerintahan, kepala sekolah, dan sampai kepada guru-guru. Itu harus disosialisasikan bahwasanya untuk saat ini pengelolaan administrasi yang ada di lembaga-lembaga pendidikan atau institusi-institusi pendidikan yang ada di sekolah itu harus kita transformasi dari metode tradisional kepada metode digital. Nah, sekarang kita dengarkan, kita sampaikan apa yang ditulis di dalam Al-Quran
di dalam surat Arad ayat 11 yang artinya Allah tidak akan mengubah satu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Nah, ini adalah final, sahabat intelektual semua. Tidak bisa dirubah-rubah. Artinya semua hal yang ingin dirubah memang harus kita mulai dari dalam diri kita sendiri terlebih dahulu. Baru bisa dibarengi dengan apa yang namanya itu kebijakan pemerintah, kebijakan sekolah. Mungkin begitu, sahabat pimpinan. Nah, lanjut, itu konstruksi kepemimpinan digital. Nah, di dalam ini ada 4 poin. Yang pertama itu visi digital, yang kedua maqasid al-syariah, yang ketiga fondasi takwa dan muhasabah, dan yang keempat adalah digitalisasi amanah. Visi digital itu orientasi masa depan dan pengabdian kepada Tuhan berdasarkan surat Al-Hasyr ayat 18. Nah, maqasid al-syariah itu menyelaraskan teknologi dengan ifdil alki untuk menjaga akal dan intelektualitas umat. Yang ketiga, evaluasi diri berkelanjutan dengan visi akhirat sebagai landasan kepemimpinan digital. Yang keempat, digitalisasi amanah, itu manajemen digital untuk transformasi dan akuntabilitas berbasis prinsip amanah dan itqan. Nah, karakter kepemimpinan atau karakter pemimpinan digital itu kepala sekolah madrasah harus mempunyai jiwa yang sangat-sangat mumpuni terhadap perubahan digital saat ini atau kemajuan digital saat ini. Apakah yang namanya kepala sekolah itu harus adaptasi dengan pembaruan-pembaruan yang terjadi, itu menyesuaikan strategi tanpa mengorbankan prinsip. Nah, yang kedua yaitu literasi data, keputusan berbasis bukti dan tabayun. Itu sesuai dengan surat Al-Hujurat ayat 6. Yang ketiga itu agility dan syura. Itu ketangkasan merespon tantangan dengan kolaborasi tim lintas sektoral. Mungkin dengan mitra yang ada di dalam lingkungan sekolah tersebut, apakah itu pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat. Dan ini saling berkolaborasi, saling bekerja sama. Bagaimana supaya harapan-harapan terkait digitalisasi yang ada di sekolah itu bisa berkembang dan bisa diterapkan di seluruh lini. Apakah itu guru dan murid. Yang keempat, itu pembelajaran konsisten. Komitmen pengembangan profesional berkelanjutan. Nah, ini tidak hanya berada di dalam lingkungan sekolah. Konsistensi pembelajaran ini harus bisa dikembangkan. Baik itu di luar sekolah, mengikuti seminar-seminar, maupun di dalam kelompok-kelompok belajar yang ada di sekolah. Lanjut, strategi transformasi. Nah, ini yang sangat penting. Di sini seorang kepala madrasah harus mempunyai strategi untuk bertransformasi. Harus mempunyai strategi untuk membuat perubahan. Harus mempunyai cara untuk bagaimana supaya culture atau budaya sekolah bisa berkembang ke arah yang lebih baik atau mengikuti perkembangan zaman. Nah, contohnya seperti guru sebagai fasilitator, itu ada dalam yang namanya kerangka TIPEC, yaitu teknologikal, pedagogik, konten, dan knowledge. Itu mengintegrasikan teknologi, pedagogik, dan konten secara harmonis untuk pembelajaran efektif. Nah, yang ketiga yaitu model Flippad dan classroom dan project based learning berbasis digital yang memungkinkan siswa belajar mandiri, baik itu di rumah, di sekolah, dan kolaborasi aktif. Nah, yang ketiga itu ihsan dan syura. Nah, nilai ihsan ini, sahabat intelektual semua, itu mendorong keunggulan dalam setiap aspek pembelajaran, sementara prinsip syura
itu membangun kolaborasi bermakna antara guru dan siswa. Nah, sesuai dengan surat An-Nahl ayat 43 yang artinya, bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahuinya. Artinya, kalau kita pahami secara bersama, itu suatu pertanyaan itu sangat bermakna. Di dalam pelaksanaannya, seperti pepatah yang kita pahami selama ini, malu bertanya, jalan-jalan jadinya. Ya, artinya menjadi sebuah kesesatan kalau kita tidak mengetahui sesuatu yang sebenarnya. Lanjut, sahabat intelektual semua, di dalam paper yang kita bahas ini, itu di dalamnya ada yang namanya optimalisasi atau resource management. Contohnya, ada yang namanya integrasi LMS, learning analytics, dan anggaran amanah, serta keamanan data. Nah, di dalam integrasi LMS ini, itu ada yang namanya Google Classroom, model Kemenak sebagai pusat administrasi pembelajaran digital yang terpadu dan efisien. Nah, learning analytics berbasis AI untuk monitoring kemajuan siswa dalam berisiko secara real time. Nah, yang ketiga yaitu keamanan data. Keamanan data dan cyber ethics sesuai dengan surat Al-Hujurat 12 untuk melindungi privasi tadi. Nah, yang terakhir itu manajemen anggaran cerdas dengan prinsip amanah dan menghindari apa yang tidak ingin terjadi di dalam suatu program yang ada di sekolah. Nah, sahabat intelektual semua, tantangan yang akan dihadapi oleh para pimpinan atau kepala madrasah itu pasti banyak. Dan dalam hal ini tentu kita akan meminimalisir masalah-masalah yang akan terjadi secara terus-menerus atau berkelanjutan. Nah, resistensi dan kesenjangan digital itu adalah masalah yang sangat fundamental, sahabat intelektual semua. Kenapa tidak fundamental? Pasti ada pro dan kontra. Pro dan kontra dalam hal ini itu ada guru atau ada teman sejawat yang tidak memahami, yang tidak melek secara digital. Itu yang dinamakan kesenjangan digital. Dan masih ada juga yang memiliki pemahaman yang sangat luar biasa untuk tidak maju. Nah, resistensi budaya birokrasi tradisional dan kesenjangan digital itu antar generasi menjadi hambatan utama transformasi. Kelompok senior cenderung nyaman dengan cara kerja konvensional dan kelompok junior malahan yang lebih mempunyai semangat, mempunyai motivasi yang sangat menggebu-gebu dalam perkembangan digital saat ini. Yang kedua itu reverse monitoring. Nah, dalam reverse mentoring menjadi solusi. Guru muda membimbing senior dalam hal teknologi, sementara senior berbagi pengalaman pedagogis, kolaborasi lintas generasi menciptakan sinergi positif. Yang ketiga itu pendekatan hikmah. Seperti yang ada di dalam surat An-Nahl ayat 125, itu mengajarkan pendekatan hikmah dan nasihat baik. Seruan perubahan harus dilakukan dengan cara persuasif, humanis, bukan paksaan. Nah, pasti ada dilema yang akan kita hadapi atau dalam pelaksanaannya pasti ada dilema yang akan kita rasakan. Apakah itu dilema digital secara hoax dan cyber ethics. Nah, kerentanan hoax ini itu pentingnya sikap tabayun dalam menghadapi informasi digital, verifikasi sebelum menyebarkannya. Itu tentu kabar-kabar atau informasi-informasi yang
seharusnya dibagikan atau di-share, tentu harus kita saring dulu. Harus kita saring, harus kita telaah, dan harus kita pahami, dan mungkin nanti setelah itu dipahami, mungkin bisa disebarkan. Supaya tidak kita telan mentah-mentah apa yang kita dapat dari informasi-informasi dari media-media yang lain. Yang kedua, risiko digital. Nah, ancaman pornografi, cyberbullying, dan gaya hidup hedonis, nah itu yang mengintai generasi digital. Yang ketiga itu digital citizenship, membangun kesadaran warga digital yang bertanggung jawab dengan prinsip muraqabah. Yang keempat yaitu kepemimpinan transformasional, solusi win-win melalui pendekatan kepemimpinan yang mengubah mindset dan budaya. Nah, di dalam hal ini ada perbandingan pendekatan, yaitu seniority gap dan dilema etik digital, resistensi budaya di birokrasi dan kesenjangan digital, yaitu pendekatan persuasif, humanis, reverse mentoring, solusi, dialog intergenerasi, dan pembinaan berkelanjutan. Dan kedua itu dilema etika digital, kesetaraan hoak, kerentanan hoak, dan tantangan cyber ethics, konsep digital, dan muraqabah. Solusinya apa? Itu tabayun dan kepemimpinan transformasional. Model kepemimpinan digital sampai hybrid, yaitu keseimbangan teknologi dan sentuhan manusiawi, serta digital dalam interaksi virtual. Dan yang ketiga itu bilingual leadership. Nah, dalam hal ini kepala madrasah itu harus menguasai IT dan manajerial Islami. Nah, selanjutnya yang akan kita sampaikan atau akan kita bahas itu agenda aksi. Karena perencanaan sudah ada tadi, dan sekarang kita agendanya seperti apa? Agenda transformasi digital itu seperti apa? Yang pertama yaitu reorientasi anggaran. Prioritaskan alokasi dana responsif untuk infrastruktur dan pelatihan digital. Yang kedua, pembentukan PLC. Yang ketiga, pengembangan SDM. Dan yang keempat, evaluasi berkala. Dan setelah agenda aksi, ada beberapa kutipan motivasi yang sengaja diselipkan di dalam paper ini, yaitu orang di belakang perangkat yang menentukan keberhasilan itu bukan tergantung kepada kemewahan perangkat itu sendiri. Dan kepemimpinan digital sejati bukan tentang teknologi tercanggih, melainkan tentang visi, integritas, dan keberanian pemimpin untuk memberdayakan perubahan. Nah, di sini ada 3 pilar kepemimpinan digital yang efektif. Yang pertama itu keberanian beradaptasi, yang kedua kolektivitas strategi, dan yang ketiga itu integritas karakter. Digital uswah sebagai benteng etika dan keteladanan virtual. Nah, sahabat intelektual semua, itulah beberapa hal yang sudah saya sampaikan tentang kepemimpinan digital di madrasah. Nah, ada kesimpulan di dalam paper tersebut. Yang pertama yaitu keberanian bertransformasi, keberanian mengubah diri tanpa kehilangan jati diri keislaman, transformasi digital dengan tetap berpegang pada nilai-nilai Islam. Yang kedua itu pembaharuan niat. Perubahan dimulai dari pembaruan niat dan keberanian pemimpin, ikhlas dalam mengabdi, dan untuk kemajuan pendidikan. Yang ketiga, wahdatul ulum. Wahdatul ulum yaitu harapan lulusan madrasah unggul dalam ilmu agama, sekaligus kecakapan digital integrasi ilmu, dunia, dan akhirat.
Dan yang terakhir yaitu visi masa depan madrasah. Madrasah sebagai pusat pendidikan Islam yang adaptif dan inovatif itu harus mencetak generasi digital yang berakhlak mulia. Dan mungkin itu sahabat intelektual semua, pemaparan atau pembahasan kita pada kali ini. Mungkin ada beberapa hal tadi yang tidak tersampaikan atau tidak terbahas. Mungkin ada waktu di lain hari kita membahasnya. Terima kasih saya ucapkan. Saya akhiri. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.